Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Kau saja yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Engkau layak Tuhan. Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan. Saya rindu kita angkat pujian ini sama-sama sebagai doa kita untuk Tuhan. Tuhan, Tuhan, oh, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Oh Tuhan, Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Kami doa Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami. Kami akan dengar firman-Mu menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali saya Marsha Manopo bisa kembali hadir di tengah-tengah saudara. Meskipun sekarang kita ketemunya secara online, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kali ini izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan selamat tahun baru 2021. Karena saya rasa belum terlambat untuk saya menyampaikan hal ini, karena sekarang kita masih memasuki bulan kedua, yaitu bulan Februari. So, langsung aja sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau mengumpulkan setiap kami di tempat ini untuk belajar sesuatu dari firman-Mu. Pakai Marsha untuk Marsha menyampaikan firman Tuhan. Urapi aku Tuhan, hingga aku hanya menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan. Dan juga berikan kami telinga seorang murid, sehingga apa yang kami dengarkan itu boleh menjadi rema dan kami hidupi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan sharing tentang apa yang harus kita pegang untuk menjalani tahun 2021. Kita melihat bahwa 2020 adalah tahun yang sulit dan sukar buat kita semua. Mungkin kita udah punya planning di tahun 2020, kita udah punya resolusi. Tapi ternyata bulan Maret, bulan ketiga, kita melihat bahwa pandemi langsung masuk ke Indonesia. Dan saat itu semua aspek kehidupan sangat terdampak oleh COVID ini. Sehingga dari pendidikan pun terdampak, dari bisnis terdampak, pekerjaan, bahkan gereja juga terdampak oleh pandemi ini. Dan saya melihat di tahun 2020 kita semua ngalami yang namanya tahun yang sukar, tahun yang sulit. Tapi lihat bahwa saat ini kita udah memasuki tahun 2021. Artinya apa? Artinya Tuhan menyertai kita untuk kita keluar dari 2020 atau 2020. Dan saya percaya Tuhan yang sama yang menyertai kita di tahun 2020 juga tetap akan menyertai kita di tahun 2021. Yang percaya katakan amin. So sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu kepada saudara semua, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami justru di awal tahun 2021. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang mengalami struggles, masalah yang mungkin datang bertubi-tubi. Belum selesai yang satu, datang yang satu lagi. Belum selesai lagi, udah datang lagi yang satu. Sehingga rasanya sangat sulit untuk kita menjalani tahun 2021. Atau mungkin tahun 2021 ini saudara mengalami breakthrough yang luar biasa. Saya juga tidak akan pernah tahu. Tapi sesuatu hal yang kita harus pegang saat ini adalah bahwa kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Saat-saat ini kita harus terus berpegang kepada kasih Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Karena sejujurnya di tahun 2021 kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan pernah tahu ke depannya nanti bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli apa yang akan terjadi. Tapi saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Yang percaya katakan amin. So akan ada 3 hal yang akan saya share buat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita pegang di tahun 2021. So let's go. Yang pertama yang harus kita pegang adalah ini Bapak Ibu Saudara. Kita buka di Yesaya 41. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sekali lagi ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ayatnya berkata seperti ini Bapak Ibu. Janganlah takut, haleluya, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin kepada firman Tuhan satu ini. Yesaya 41 ayat 10. Awalnya ayat ini berkata janganlah takut. Saudara, tanpa kita sadari Alkitab sering berbicara tentang jangan takut. Bahkan di perjanjian baru Tuhan Yesus sering bicara tentang jangan takut. Kenapa kamu takut? Jangan takut. Selalu tentang jangan takut. Saya rasa Tuhan sangat tahu kalau ternyata kita tuh gampang sekali dikuasai oleh ketakutan. Kita melihat di tahun 2020 ketika pandemik datang, banyak orang yang ketakutan, bahkan stres. Aduh, saya dirumahkan nih. Aduh, gaji saya dipotong nih. Gimana saya harus membayar kredit ya? Dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang takut sehingga mereka lupa bahwa ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu Alkitab sering berkata tentang janganlah takut, jangan takut. Sebab yang harus berkuasa di dalam hidup kita hanyalah Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Dan waktu kita baca lagi di Yesaya 41 ayat 10 ini, janganlah takut sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab aku
menyertai engkau. Katakan amin. Yang pertama yang harus kita pegang di tahun 2021 adalah penyertaan Tuhan. Tahun ini kita harus pegang bahwa Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan saya. Engkau selalu menyertai saya. Penyertaan Tuhan sempurna. Buktinya sudah jelas Bapak Ibu Saudara. Bahkan di tahun-tahun yang sukar, termasuk di tahun 2020, kita sudah melewatinya. Dan kita berhasil melewati 2020. Saya percaya itu semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu semua karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, di mana kita melewati masa-masa yang sangat sukar. Bulan Maret, April, Mei itu sangat sukar tahun 2020. Tapi kita keluar sebagai pandemic survivor. Dan kita berhasil masuk ke tahun 2021. Dan bukan hanya resolusi saja yang kita perlukan di tahun 2021, saya rasa kita perlu revolusi atau revolution di dalam hidup kita. Bagaimana kita memanage hidup kita, bagaimana kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, melihat bahwa Tuhan segala sesuatu terjadi di dalam Engkau, di dalam kedaulatan Tuhan. Sehingga waktu kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, apapun yang terjadi di 2021, saya percaya kita akan berkata, Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan saya sendirian. Dan mungkin saat ini, baru awal-awal bulan, saudara sudah mengalami sebuah masalah, percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Percaya akan penyertaannya. Bahkan sejak kita dari lahir, Tuhan terus menyertai kita sampai kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. So kembali lagi kita bisa menguatkan dan puji Tuhan, kita dipertemukan di dalam persekutuan doa yang luar biasa. Ada saudara-saudara kita yang bisa saling menguatkan, saling berdoa. Dan terus bilang, jangan khawatir ya, jangan takut ya, Tuhan pasti menyertai kita. Yuk kita sama-sama bilang, jangan khawatir ya, jangan takut ya, Tuhan pasti menyertai kita. Haleluya. Dan kita harus yakin Tuhan yang sama akan menyertai perjalanan kita di dalam 2021. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Waktu kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, waduh, rasanya tuh ada ketenangan di sini Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu kita berjalan dengan siapa, karena kita tahu kita disertai oleh siapa. Dan Alkitab berkata bahwa jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Memang secara manusia kita mengalami yang namanya rasa takut itu Bapak Ibu Saudara, dan itu sangat wajar. Dan kita harus tahu bahwa emosi itu kayak takut, khawatir, was-was, itu sebetulnya adalah emosi yang diberikan oleh Tuhan buat kita semua. Dan kita perlu emosi itu. Tetapi kita harus memanage emosi itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara nyebrang jalan misalnya, rasa takut itu diperlukan. Kalau Bapak Ibu Saudara lagi mau nyebrang jalan nih, saudara pasti hati-hati. Betul ya? Saudara pasti lihat kiri kanan, was-was, hati-hati, takut dan segala macam. Kalau tidak ada rasa takut, maka pasti akan nyelonong boy itu saudara. Langsung nyebrang aja dan pada akhirnya ketabrak. Makanya itu sangat perlu rasa itu, tapi kita perlu manage dengan baik. Bagaimana memanagenya? Kita memanagenya dengan baik supaya kita melihat bahwa Tuhan, aku nih takut. Kita jangan denial, Tuhan aku nih takut, tapi aku percaya Tuhan menyertai aku. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau menyertai aku. Sehingga waktu kita percaya, iman kita timbul dan semakin bertumbuh, maka saya yakin dan percaya Roh Kudus akan menjadi penghibur di dalam hidup kita. Dan berkata kepada kita, gak usah takut, gak usah khawatir, aku menyertai engkau. Yang percaya katakan amin. Dan kalau kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab, mereka banyak mengalami hal-hal yang luar biasa, bahkan lebih dari kita Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana mereka melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup mereka. Dan saya percaya Tuhan kita sama. So kalau Tuhan sudah menyertai tokoh-tokoh Alkitab yang sering kita baca, saya percaya Tuhan juga akan menyertai kita waktu kita mengalami setiap struggle, setiap masalah yang ada. Yang percaya katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita baca kembali. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ya Bapak Ibu Saudara ya, ayat 10.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Haleluya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Waktu kita percaya bahwa aku ini Allahmu, Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, kita memiliki Allah yang luar biasa, kita percaya. Maka saya yakin dan percaya, waktu kita melihat Tuhan kita secara benar, kita dapat mengatasi masalah yang ada. Yang percaya katakan amin. So yang kedua adalah percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Yang kedua, percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, breakthrough kita ditentukan oleh bagaimana cara kita melihat Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan kita dahsyat, maka kita akan mendapatkan Tuhan kita sungguh luar biasa. The God you see is the God you get. Tapi kalau kita memandang Tuhan kita, aduh mana nih Tuhan nih, ya ampun, bisa gak sih Tuhan? Kok doaku gak dijawab-jawab sih? Ya Tuhan, aku biasa-biasa aja deh. Maka sesuai dengan iman kita akan melihat bahwa Tuhan kita biasa-biasa aja. Padahal Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu 2021 kita percaya bahwa Tuhan kita mempercayai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang menyertai setiap kita. Yang percaya katakan amin. Pandemi boleh ada, tapi sadarkah kita sebelum pandemi Tuhan kita, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu ada. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang Alfa dan Omega. Jadi mungkin Bapak Ibu, buat kita ini adalah sebuah new normal. Tapi buat Tuhan biasa-biasa aja, normal-normal aja. Dan kita berkata bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kamu. Dan waktu kamu terjatuh, kamu tidak akan tergeletak. Sebab apa? Sebab tangan Tuhan menyertai kita. Coba lihat deh Bapak Ibu Saudara. Waktu kita lihat ke belakang, sudah berapa banyak struggles, sudah berapa banyak masalah yang sudah kita hadapi. Tapi toh sampai saat ini kita berdiri, kita ada sebagaimana kita ada. Kita sudah melewati itu semua dan kita keluar sebagai pemenang. Kita masih kuat sampai hari ini. Dan saya yakin dan percaya itu karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sekali-sekali kita perlu merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan udah lakukan selama 5 tahun di belakang, mungkin 3 tahun ke belakang, bahkan tahun yang lalu. Dari sini kita melihat bahwa ya Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Memang kita sering yang ngalamin new normal ini, kita sebetulnya sudah sering Bapak Ibu Saudara. Misalnya waktu perpindahan dari pager, wah saya ingat banget saya pakai pager, terus pindah ke handphone. Nah itu adalah sebuah new normal Saudara, dan kita bisa lalui itu. Dan sekarang sudah ada ojek online. Saudara kalau mau pesan makan, new normalnya adalah saudara tinggal pesan ojek. Saudara tidak perlu ke tempat makanannya, beli, bawa pulang lagi, gak perlu. Sekarang bisa pakai ojek online. Dan ini termasuk yang namanya new normal. Dan waktu kita melihat, ternyata ya kita bisa melangkah bersama dengan Tuhan, bisa melalui new normal ini. Dan saya juga percaya tahun ini kita pasti akan melewatinya bersama Tuhan, sebab kita memiliki Tuhan yang luar biasa. So yang pertama, penyertaan Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang harus kita pegang di tahun 2021 ini adalah kehadiran Tuhan. Sekali lagi ya, yang ketiga adalah kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan jangan pernah kita ragukan. Justru Tuhan ingin selalu dekat dengan kita. Terbukti ketika manusia berdosa pertama kali lewat Adam dan Hawa. Bapa kita turun dan mencari mereka. Di mana kalian berada? Tuhan kita melakukan inisiatif pertama. Bahkan di dalam perjanjian baru, ketika semua manusia jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya?
Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dia yang turun ke dunia mati buat kita di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Itu Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Tuhan akan selalu hadir bersama dengan kita sampai detik ini. Sampai ketika kita beribadah, Dia selalu hadir. Kehadirannya jangan pernah kita ragukan. Dia rela turun ke dunia kok untuk kita. Kehadirannya menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang perlu diragukan adalah kehadiran kita buat Dia. Waktu itu ada sebuah kesaksian dari teman saya. Dia bilang, sekarang aku bertobat karena tahun lalu aku sibuk sekali. Tapi tahun ini aku mau sempetin, aku mau menyiapkan waktu deh buat Tuhan. Aku sempetin di balik kesibukan aku mau menyiapkan waktu buat Tuhan. Wah, kesannya sih rohani, saudara. Lalu saya jawab, Bapak Ibu Saudara, wah, harusnya ya semua waktu kita itu punya Tuhan. Siapa kita yang berusaha menyiapkan atau menyediakan waktu buat Tuhan, padahal 24 jam itu adalah milik Tuhan. Tapi terkadang kehadiran kita yang perlu diragukan. Terkadang saudara, kita datang sama Tuhan ketika ada maunya, ketika kita butuh. Tuhan tuh seperti mesin ATM. Kalau kita lagi butuh uang, kita datang ke ATM, kita ambil duitnya, habis itu ditinggal. Tapi saya percaya di sini nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Di sini tidak ada. Di sini semua orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Haleluya, amin. Kehadiran Tuhan. Yang ketiga, kehadiran Tuhan. Kita harus pegang itu, bahwa Tuhan selalu hadir di dalam musim hidup kita, di dalam seasons of my life. Dia selalu ada. Nah, waktunya sungguh-sungguh kita bergantung dan bersandar sama Tuhan. Yuk, kita datang kepada Tuhan, lebih dekat lagi, mengenal Dia lebih lagi. Jangan kabur-kaburan lagi. Di sini nggak ada, sekali lagi, di luar sana banyak. Haleluya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, saudara senang ya kata terakhir ini ya, yang lemah dikuatkan, yang lesu dibangkitkan. Haleluya. Yang terakhir, saudara, adalah tuntunan Tuhan. Yang terakhir adalah tuntunan Tuhan. Kita perlu dituntun sama Roh Kudus. Terkadang kita berdoa, Tuhan pakai aku, Tuhan Yesus pimpin aku. Tapi ternyata pada kenyataannya kita gak mau dipimpin sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pada awal saya pernah katakan tadi bahwa selain resolusi atau resolution, kita perlu yang namanya revolution in our lives. Revolusi di dalam hal apa? Bagaimana kita menyiapkan atau memberikan apa yang sudah kita planning, apa yang sudah kita atur, agenda-agenda kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini agendaku, tolong aku, pimpin aku Tuhan. Mau gak kita menyerahkan agenda kita buat Tuhan? Yuk kita buka ayatnya, Bapak Ibu Saudara. Yesaya 55 ayat 8-9. Ayatnya berkata seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Setahun ini kita perlu sekali tuntunan Tuhan dan percaya akan agendanya Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir agenda kita terbaik, ini bagus buatku. Tapi terkadang ya Bapak Ibu Saudara ya, terkadang Tuhan membelokkan agendanya supaya agenda kita, supaya agendanya yang terjadi. Dan Alkitab berkata bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Tapi kita percaya bahwa jalan Tuhan, tuntunan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Buktinya juga ada di sini tadi. Kita baca di Yesaya 55 tadi ayat yang ke-9 ya.
Seperti tingginya langit dari bumi. Wah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Perbedaannya tuh jauh banget, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Contoh Bapak Ibu Saudara, ini rancangan kita nih, jauhnya tuh beda jauh. Ini punya Tuhan lah ibaratnya. Nah kadang kita bilang ini yang terbaik Tuhan, padahal Tuhan mau nyiapin yang terbaik buat kita. Jauh lebih baik, bedanya jauh banget. Definisi kata jauh itu seperti ini saudara. Ibaratnya handphone saya dulu pakai handphone Advan gitu ya. Sorry saya nyebut merek nih. Advan dengan iPhone 12 Pro Max. Waduh, saudara pilih mana? Itu jauh banget saudara. Pasti pilih iPhone. Misalnya mobil pick up sama mobil Ferrari, atau mobil carry sama mobil Ferrari, saudara pilih mana? Pasti Ferrari, karena kelihatan, ketahuan banget jauh banget Bapak Ibu Saudara. Tapi terkadang kita terus berpikir ini nih yang terbaik buat aku, carry buat aku nih, ini baik. Padahal Tuhan memberikan Ferrari buat kita, karena perbandingannya jauh sekali. Itu sebabnya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus percayakan agendanya Tuhan di dalam hidup kita. Kita perlu tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Dan terkadang tuntunan Tuhan terkadang Bapak Ibu Saudara itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Bahkan kita tidak suka, tapi percaya itu yang terbaik di dalam hidup kita. Kita coba buka yuk Roma 8 ayat 28 yuk. Ini sebagai ayat yang terakhir deh. Bener-bener terakhir Bapak Ibu Saudara. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Firman-Nya berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Artinya lewat hal-hal yang baik ataupun lewat hal-hal yang buruk Bapak Ibu Saudara, tapi kita percaya semuanya itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik, sebab Tuhan mengasihi kita. Dan saya gak tahu tahun ini, mungkin awal-awal ini saudara sudah mengalami hal-hal yang mungkin kurang baik. Saya pun mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Sehingga waktu percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang berdaulat, dan Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak, saya percaya bahwa Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, Engkau baik. Percaya kepada tuntunannya. Setahun 2021 ini kita gak tahu apa yang akan terjadi, tapi sekali lagi yuk kita sama-sama merenung dan pegang 4 hal ini. Yang pertama, penyertaan Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Yang ketiga, kehadiran Tuhan. Dan yang terakhir, tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Jadilah kuat, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus menyertai kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur. Bapak, kami mau sungguh-sungguh bersandar dan berpegang kepada Engkau sepenuhnya di dalam hidup kami. Di tahun 2021 ini Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau. Tuhan Yesus, pimpin setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan hari ini kami percaya ketika Tuhan sudah menyertai kami di tahun 2020, Tuhan yang sama akan menyertai kami di tahun 2021. Pimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat PD ini, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang akan membawa orang lain datang kepadamu, dan akan membawa perusahaan ini semakin maju Tuhan, semakin naik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom BTPN Family, dimanapun kalian berada, bersyukur kita bisa bertemu kembali di ibadah online kita kali ini. Dan pastikan kita semuanya akan hadir kembali di ibadah online berikutnya 2 minggu yang akan datang. Bagi rekan-rekan yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa mentransferkan dananya ke nomor rekening di bawah ini.
Baik, saatnya kita akan terima berkat dari hambanya. Jangan lupa untuk hadir kembali di 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Katakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri dan menerima doa berkat, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bergabung di persekutuan doa ini. Kita percaya lewat persekutuan doa ini kita bisa saling dikuatkan dan kita bisa saling berdoa satu sama lain, dan puji Tuhan kita punya komunitas yang perhatian sama kita semua. Haleluya. Yuk mari kita doa tutup Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat persekutuan doa ini. Terima kasih buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang boleh hadir Bapak. Terima kasih buat para pelayan-pelayan-Mu yang sudah menyediakan, Tuhan, menyiapkan semuanya. Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang tidak akan tinggal diam, dan apa yang mereka lakukan tidak akan sia-sia. Bapak, Engkau memberkati setiap mereka. Aku berdoa dari tempat ini Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan Yesus akan berdampak buat lingkungan mereka, di dalam kantor, bahkan buat perusahaan mereka Tuhan Yesus. Dan aku berdoa lewat anak-anak-Mu Tuhan Yesus, perusahaan ini akan semakin baik lagi, semakin maju Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami berdoa buat seluruh karyawan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, biar roh takut akan Tuhan turun atas mereka Tuhan, dan mereka bisa bekerja sama dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan melakukan dan melanjutkan aktivitas kami kembali. Pimpin setiap kami, biar kami menjadi dampak buat banyak orang di kantor ini Tuhan Yesus. Kami merepresentasikan kasih Kristus buat banyak orang, sehingga waktu mereka melihat ada Kristus di dalam hidup kami Tuhan, dan ada kasih itu, mereka boleh datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih, pakai setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami pulang, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan dan siap terima berkat.
Biarlah kasih, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, usahamu. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dan apapun yang engkau lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah terima berkat, yuk sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.